khilafah ini itu adalah ideologi politik, ya. Saya tegaskan, itu adalah ideologi politik yang dibungkus dengan cover agama. Apapun, kalau semuanya itu dibungkus dengan agama, maka itu akan laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Batas Radikal dimanapun berada. Pada kesempatan video ini, saya akan membahas satu berita yang lagi ramai di media sosial, yaitu ada salah satu orang, yaitu saya sebut namanya langsung Ahmad Khozinuddin. Dia ingin sekali audiensi, ingin sekali bertemu, ingin sekali menyampaikan aspirasinya, visi misinya terkait tentang proposal khilafah. Ini isu-isu yang sudah lama sebenarnya, sejak dari dulu sudah sering dibahas, namun sampai sekarang masih tetap digaungkan oleh kelompok-kelompok yang organisasinya ini sudah dicabut legalnya. Karena kita tahu walaupun organisasinya sudah dicabut legalnya, tapi ideologinya ini masih menyusup di mana-mana, yaitu kelompok HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Kita akan membaca satu komentar dari Prof. Mahfud MD, Menteri Menko Polhukam, ya, Politik, Hukum, dan HAM. Oke, saya bacakan, ini menarik sekali. Katanya kemarin ada yang datang ke kantor saya yang kalau tak salah namanya Khozinuddin. Nama lengkapnya Ahmad Khozinuddin, dan ingin mendialogkan dan mengajukan proposal khilafah. Sambil senyum, emot senyum. Prof. Mahfud sambil emot ketawa ini, ketawa. Ini saja tanggapan saya. Dia cuma menanggapi dalam bentuk quotes, dalam bentuk caption yang ada di Instagram beliau. Karena kita tahu seorang menteri jabatannya sangat tinggi dalam politik, dan kesibukannya pun tentu sangat luar biasa, sehingga waktu untuk melayani hal-hal seperti ini sangat tidak ada waktu. Oke, saya lanjutkan. Mereka tak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tak tahu bedanya nilai dan sistem, tapi biarlah mengalir itu sebagai aspirasi di negara demokrasi. Saya sudah berkali-kali berdialog ke MUI, ke NU, ke Muhammadiyah, kampus-kampus, pondok pesantren, ke berbagai TV, dan nulis di media. Tak ada yang bisa menunjukkan ada sistem baku dari Quran dan hadis tentang sistem khilafah dalam bernegara. Semua setuju bahwa sistem bernegara setelah Nabi wafat itu hasil ijtihad yang selalu berbeda. Mengapa? Ya karena memang tidak ada sistem baku. Coba tunjukkan kepada publik dengan runtut dan logis secara fikih. Kapan, di mana pernah ada sistem khilafah Islam yang baku? Carilah sejak zaman Abu Bakar sampai sekarang. Antara sistem Abu Bakar dan Umar dan kemudian Utsman dan seterusnya juga sistemnya selalu berbeda. Orang-orang ini pun kalau diajak diskusi paling nanti hanya seperti yang lain dan bilang, oh begitu toh maksudnya. Maka saya sarankan begini saja, ini menurut Prof. Mahfud. Pertama, datanglah ke Muhammadiyah, NU, MUI, dan ormas-ormas Islam, dan tunjukkan mana sistem bernegara yang baku menurut Islam. Ingat, kita bicara sistem, bukan nilai. Kalau soal nilai, anak sanawiyah juga tahu semua. Kedua, kalau soal aspirasinya yang salurkan ke parpol, DPR, MPR, karena kalau mengusulkan perubahan sistem, tempatnya yang di institusi-institusi tersebut. Mungkin saja ada parpol Islam yang tertarik, kan aktivis parpol Islam banyak tahu fikih dan usul fikih. Ketiga, kalau tak ada parpol Islam yang tertarik, karena tak percaya, ya ikut pemilu sendiri saja. Buat parpol, lalu ikut pemilu. Saya tak ada waktu melayani dialog yang hanya sensasi, karena dialog-dialog terbuka sudah terus saya lakukan. Saya kan sudah selalu dialog terbuka di mana-mana. Beliau tidak ada waktu untuk meladeni orang-orang yang ingin menggaungkan, menegakkan sistem khilafah di Indonesia NKRI tercinta ini. Ada satu komentar dari Islah Bahrawi.
Sudah pada tahu Islah Bahrawi itu siapa? Beliau itu adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Beliau komen gini, proposal khilafah, titik 2. Penipuan politik dengan membajak kesalehan dan jubah-jubah agama. Oke, jadi dalam video ini saya ingin menyampaikan bahwa sangat sulit sekali dan sangat tidak mungkin menegakkan sistem khilafah di Indonesia tercinta ini. Karena ya secara pemerintahan ini sebenarnya sudah khilafah. Indonesia ini sudah khilafah. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, di dalam Indonesia ini, semuanya sudah mengandung unsur-unsur Islam kok. Coba aja perhatikan Pancasila itu dari sila 1 sampai sila kelima. Itu semuanya sudah menganut unsur-unsur Islam. Mau menegakkan Islam atau menegakkan syariat seperti apa lagi? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas ayatnya. Qul huwallahu ahad. Sudah jelas ayatnya. Ya kan? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayatnya jelas, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Silahkan artinya cari sendiri terjemahan. Terus sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ayatnya jelas, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ayatnya jelas. Wasyawirhum fil amr. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Terus sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat Al-Qur'annya jelas, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat-ayat tersebut silahkan cari terjemahannya masing-masing biar kreatif, tidak disebutkan ya. Oke, jadi yang ingin saya pertanyakan, mau menegakkan khilafah di Indonesia ini tujuannya apa? Mau menanamkan nilai-nilai Islam, mau menanamkan agar syariat Islam di Indonesia ini bangun berdiri karena semuanya tidak ada unsur-unsur keislamannya. Apakah Pancasila ini tidak ada unsur Islamnya? Demokrasi tidak ada unsur Islamnya? Kan sudah saya sebutkan 5 asas atau 5 sila dari Pancasila, itu semuanya sudah jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Mau ditegakkan seperti apa lagi? Aduh, ampun. Jadi kita tahu bahwa Hizbut Tahrir Indonesia ini secara legal sudah dicabut ya. Dan di negara-negara luar, apalagi di Timur Tengah, semuanya sudah melarang apa itu yang disebut dengan Hizbut Tahrir. HT. Di mana ada HT di luar negeri? Di Timur Tengah. Arab Saudi nggak ada. Mesir nggak ada juga. Jordan nggak ada. Suriah apalagi. Tunisia, Sudan, nggak ada negara-negara yang masih membiarkan HT ini bergentayangan. Di situ nggak ada. Indonesia sudah dicabut legalnya. Tetapi walaupun sudah dicabut, tapi ideologinya masih merambat kemana-mana. Ibarat kita naik motor ya, SIM-nya walaupun sudah ditilang sama polisi, tapi kita masih bisa berkeliaran di mana-mana. Itulah yang dinamakan dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi lucu ya, karena yang namanya khilafah ini itu adalah ideologi politik ya. Saya tegaskan, itu adalah ideologi politik yang dibungkus dengan cover agama. Apapun, kalau semuanya itu dibungkus dengan agama, maka itu akan laris. Saya jualan air, ya, kemudian saya kasih tagline, siapa yang minum ini, insya Allah akan masuk surga. Saya yakin pasti laku keras itu.
Atau saya jualan kurma, siapa yang makan kurma ini, maka dia akan selalu bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laku keras itu. Itu tadi, apapun yang dijual, tapi dibungkus dengan baju-baju keagamaan, itu akan laku keras. Kalau ada yang mengatakan bahwa ekonomi susah, ya, kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan ini juga sangat menyengsarakan rakyat. Ya jangan salahkan Indonesia, jangan salahkan sistemnya, jangan. Ini hanya kebijakan. Dan ini juga kebijakan yang dipresentasikan oleh sebagian orang yang dianggap ini menyengsarakan rakyat. Padahal tidak tentu juga. Ekonomi susah, solusinya khilafah. Bagaimana mungkin? Pandemi merajalela, solusinya khilafah. Memang bisa. Jadi apapun yang ingin digaungkan oleh kaum Hizbut Tahrir ini selalu khilafah, khilafah, khilafah. Khilafah adalah solusi dari segala masalah yang ada di Indonesia. Mana buktinya? Negara-negara mana yang sudah menerapkan sistem khilafah, dia makmur, aman, sentosa? Tidak ada. Tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan sistem khilafah yang dia aman sentosa. Tidak ada. Ya. Coba lihat saja negara mana. Kalau misalkan dibilang sekarang Indonesia selalu mengkriminalisasi ulama. Ya ini baru kriminalisasi, belum tentu juga. Coba kalau misalkan menegakkan khilafah, apakah akan yakin aman? Ulama-ulama kita, habaib kita aman? Belum tentu juga. Belum tentu. Ini ada oknum-oknum sendiri yang bagaimana menyudutkan terhadap pemerintah. Buktinya khilafah-khilafah zaman dulu ya. Zaman-zamannya Bani Umayyah, Bani Ottoman, itu sangat kejam sekali. Ulama-ulama banyak sekali yang dibunuh. Tidak hanya ulama, cicit Nabi Muhammad SAW sendiri juga kepalanya dipenggal sampai setelah dipenggal itu buat main-mainan. Apakah itu tidak di zaman khilafah? Zaman khilafah, Bani Umayyah, Bani Ottoman itu juga sama demikian. Jadi tidak menjamin sistem khilafah yang mereka gaungkan ini akan menjadi lebih baik. Karena sebenarnya khilafah itu juga bukan hal-hal yang suci, yang sakral, yang harus mesti didirikan, itu tidak. Itu hanya ijtihad ulama itu. Saya katakan itu hanya ijtihad ulama. Ya, tidak harus khilafah harus berdiri, khilafah harus tegak. Nggak bisa juga. Orang itu hanya sebuah ijtihad yang hanya sebagian ulama yang bilang ya khilafah harus berdiri, sebagian ulama, tidak semuanya. Ya, jadi ya ini pesan untuk kita semua, generasi bangsa, bahwa ya pengosong-pengosong khilafah ini akan selalu ada dan menganggap sistem yang sudah berjalan di Indonesia ini selalu disudutkan, selalu dieliminasi, dan selalu dicari-cari terus kesalahannya, padahal sudah sangat jelas apapun yang ada di dalam Pancasila, di dalam kebijakan-kebijakannya, ini sudah sangat Islami sekali. Jadi tidak perlulah kita gembor-gembor khilafah. Satu kata untuk proposal khilafah, bullshit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.